misalkan dia tidak memiliki instrumen-instrumen atau alat-alat. Oh, belum direkam ya, ulang ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita mau bahas tentang perumusan kebijakan luar negeri ketika diintegrasikan dengan teknologi informasi. Nah, salah satu hal yang bisa menjadi peluang dan juga bisa menjadi tantangan perumusan kebijakan luar negeri adalah ketika negara-negara dihadapkan dengan adanya teknologi informasi itu sendiri. Kemudian dari sinilah kemudian negara menciptakan semacam instrumen-instrumen agar mampu melakukan percepatan ya efisiensi terhadap proses perumusan dan implementasi suatu kebijakan luar negeri. Di sisi lain tantangannya adalah kesehatan ya, isu kesehatan COVID-19 memungkinkan ya para pengambil kebijakan luar negeri ini tidak bertemu langsung dalam sebuah meeting tertentu. Konsekuensinya apa? Nah, para pengambil kebijakan ini harus merumuskan kebijakan melalui dunia virtual yang dimana mereka tidak bisa menciptakan semacam gestur, tidak bisa berkomunikasi secara fisik, dan tentunya ini akan merupakan tantangan baru. Nah, mereka itu akan berupaya sekeras mungkin agar perumusan kebijakan luar negeri ini itu tidak justru menjadi hal yang di mana kepentingan negara itu tidak tercapai seperti itu. Makanya dengan adanya kontribusi soft power dan hard power inilah melalui fenomena teknologi ini itu akan menjadikan harusnya ya inovasi dan adaptasi negara itu semakin kreatif. Makanya kebijakan luar negeri yang berbasis pada teknologi informasi ini disebut dengan kebijakan luar negeri komprehensif. Nah, siapa yang memulai ini pertama kali? Jadi Swiss pada tahun 2020 ya sudah memulai kebijakan luar negeri yang berbasis pada digital. Kenapa? Pertama karena Swiss mengetahui dan memahami bahwa dunia itu akan semakin terintegrasi dengan dunia digital. Pergeseran analog menuju ke era digital itu akan semakin membawa negara-negara pada pergaulan-pergaulan yang bersifat virtual. Nah, oleh sebab itu, ketika Swiss memahami hal tersebut, maka Swiss kemudian membuat sebuah formulasi atau roadmap kebijakan luar negeri yang disebut dengan Foreign Policy, Swiss Foreign Policy 2021-2024. Dan di sini di buku ini ya semua kebijakan-kebijakan yang diramu oleh Swiss dan itu berintegrasi dengan teknologi informasi. Nah, sebenarnya apa? Karena memang Swiss pengen menciptakan suatu tata kelola perumusan kebijakan luar negeri yang terintegrasi dan terkoneksi, bukan hanya kelembagaan yang ada di dalam konteks domestiknya, tetapi kelembagaan juga yang konteksnya regional maupun internasional. Makanya Swiss sebagai salah satu pembaharu dalam kebijakan luar negeri digital ini pernah menjadi tuan rumah pada tahun 2003, pernah menjadi tuan rumah WSIS namanya, yaitu War Summit Information Society. Jadi pada tahun 2003 ini Swiss memimpin operasi itu dan memastikan kepada negara-negara bahwa kalau kita lakukan adaptasi semacam ini, maka ada kemungkinan kita terbebas dari beberapa ancaman-ancaman baru. Nanti saya perlihatkan beberapa ancaman lainnya. Nah, Swiss kemudian bukan hanya menjadi tuan rumah KTT Dunia WSIS tadi, Swiss juga ternyata menjadi salah satu negara yang memimpin keamanan cyber di PBB. Di antaranya adalah berteman dengan Estonia, berteman dengan Singapura, berteman dengan Belanda, kemudian berteman dengan Rwanda dan lain-lain. Kolaborasi inilah yang kemudian menjadikan Swiss itu sebagai negara yang mampu menciptakan suatu inklusivitas dalam
perumusan kebijakan luar negerinya. Bahkan kalau ada namanya information global forumnya, jadi ini semacam information governance forum. Jadi ini semacam kumpulan negara-negara yang negara-negara ini bersatu ketika dunia dikolaborasikan dengan teknologi informasi. Artinya dengan terlibat di dunia ini ya, di dunia digital ini, justru koneksi itu akan semakin cepat, koneksi semakin mudah, dan hubungan internasional pun menggunakan smart power ini itu seharusnya semakin bisa terkoneksi dengan baik. Makanya ya Swiss melakukan diplomasi ya, melakukan diplomasi sebagai salah satu formulasi dari kebijakan luar negerinya melalui era digital ini sebenarnya sebagai sebuah proses ya, sebagai sebuah proses untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, yang lebih efisien dalam tataran kekonsuleran, duta besar, diplomatik ataupun yang berbasis pada pelayanan teknologi informasi atau IT. Next. Nah, perlu kita tahu ya, ada 3 hal yang kemudian ketika kita bicara tentang kebijakan luar negeri di era digital, setidaknya 3 hal yang kemudian berubah. Yang pertama adalah munculnya perubahan dalam lingkungan strategis ya, baik sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Makanya muncul beberapa kebijakan yang secara langsung itu berubah juga. Misalkan ada muncul kebijakan seperti cyber ya, ada muncul distribusi kekuasaan yang berbeda, kemudian kedaulatan ruang negara yang kemudian berbeda. Itu pun berhubungan juga dengan bagaimana munculnya era-era konflik baru ya dalam ketergantungan-ketergantungan itu. Ya, bahkan fenomena inilah yang membuat dinamika hubungan internasional itu ya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri beberapa negara semakin dinamis. Nah, di sisi lain, isu kedua yang memungkinkan berubah adalah di mana negara-negara itu menciptakan semacam kebijakan-kebijakan baru atau new policy, tetapi terintegrasi dengan teknologi informasi. Di antaranya misalkan e-commerce, kemudian governance, kemudian bahkan kebijakan cyber, itu merupakan bukti betapa negara sudah terkooptasi dengan perubahan zaman. Jadi negara juga harus melakukan adaptasi, bukan hanya manusianya. Karena memang negara itu adalah makhluk sosial yang saling makhluk sosial dan rasional, dan dia harus mampu beradaptasi, dia harus mampu berinovasi karena tantangan-tantangan ke depan itu akan semakin berubah juga. Dan yang terakhir adalah digital itu justru menjadi instrumen atau menjadi alat di mana munculnya media-media baru seperti media sosial, big data, artificial intelligence, itu menjadi bagian dari bagaimana negara-negara mampu mengintegrasikan semua fenomena itu dalam proses pengambilan keputusan. Artinya terciptanya transparansi dalam pengambilan kebijakan itu lebih mudah. Kita lihat beberapa kebijakan kan semuanya sudah terformulasi dan sudah tersebar melalui dunia internet. Itu artinya bahwa negara sudah mencoba melakukan komunikasi dengan publik, di mana yang awalnya kebijakan luar negeri itu adalah peristiwa elitis. Seperti itu. Nah, ada 5 pertanyaan dalam kalau kita berbicara tentang kebijakan luar negeri di era digital, yaitu why, what, kemudian who, where, and how. Nah, tapi sebelum saya lanjut di sini, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, baik. Nah, perhatikan ya, perhatikan 5 kata ini ya. Jangan sampai muncul di UTS. Kalau kita menyebut kebijakan luar negeri diukur dari
rumusan pertanyaan why, maka kata kuncinya adalah negara sedang berupaya untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya di level atau di dunia yang nyata maupun dunia yang tidak nyata menggunakan instrumen digital seperti itu. Karena memang digital itu akan menciptakan semacam dependensi negara. Jadi akan menciptakan ketergantungan karena ada keuntungan di situ. Jadi ketika negara sudah terkooptasi, sudah terintegrasi di sana, ketergantungan itu akan semakin meningkat seperti itu. Jadi itu kata kuncinya, jangan sampai muncul di UTS. Jadi harus dihafal. Yang kedua adalah um, what, ya what. Jadi what ini kita bicara tentang adakah ya masalah utama dalam kebijakan digital atau istilahnya itu apakah ada kebijakan dalam negeri yang melegitimasi, yang melegalkan kebijakan digital dalam formulasi kebijakan luar negeri. Artinya ada nggak dukungan kebijakan dalam negeri yang mendukung bahwa adanya kebijakan luar negeri itu harus digitalisasi. Seperti itu. Yang ketiga adalah who, yaitu siapa yang terlibat. Siapa ini tentunya harus berbasis pada tataran kolaborasi, yaitu pemerintah, government, kemudian perusahaan, MNC, perusahaan teknologi atau kemudian dan bahkan ada namanya masyarakat sipil ya. Jadi kolaborasi dari ketiga aktor ini itu akan memudahkan bagaimana kolaborasi antara negara itu representasi politis, kemudian perusahaan itu representasi ekonomi, dan masyarakat itu representasi sosial. Jadi memang sudah saling bersinergi ekonomi, politik, sosial seperti itu. Dan yang berikutnya adalah di mana yaitu tempat tempat kebijakan dari yang berbasis pada multilateral. Nah, di mana nih? Yaitu tempat-tempat di mana kebijakan formulasi yang menyediakan era digital itu sendiri, baik dia dalam konteks negara maupun organisasi internasional. Contohnya apa? Tadi ITU misalkan ya, International Technology Unit, atau misalkan WSIS, War Summit Information Society, atau misalkan IGF tadi, Information Governance Forum. Jadi tempat-tempat ini menjadi peluang buat negara untuk melakukan semacam diplomasi, komunikasi digital terkait ancaman-ancaman baru atau model konflik baru ketika teknologi informasi itu terintegrasi dengan politik luar negeri. Nah, yang terakhir adalah ada namanya kolaborasi ya, yang di kolaborasi ini berhubungan dengan bagaimana. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana, maka itu kita bicara cara, kita bicara proses. Makanya dengan adanya digital itu tidak menghilangkan proses dan perumusan kebijakan luar negeri di era tradisional. Tetapi dengan adanya era digital ini justru menjadi mixed method antara tradisi diplomatik yang berbasis pada tataran tradisional, ya konsuler yang tradisional itu ya, yang berbasis tradisional, kemudian hubungan diplomatik yang berbasis non konvensional, yang kemudian saya sebut dia sebagai smart power. Next. 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 Lucy, next. Oke. Nah, kita bicara di sini, kita bahas satu-satu. Mengapa, pertanyaannya pertama tadi, mengapa? Kita ukur ya. Nah, mengapa ini seperti saya bilang tadi, itu berhubungan dengan bagaimana negara tersebut berupaya untuk
mencapai kepentingan nasionalnya. Nah, di sini kalau kita contohkan adalah kepentingan yang berbasis pada perlindungan warga negara ya. Jadi ketika isu ini digaungkan ya, ketika berhubungan dengan kepentingan nasional, maka negara tentunya akan berkuasa, akan menciptakan platform yang mampu ya melindungi atau menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Nah, saya kasih contoh Indonesia ya. Saat ini misalkan dalam mempromosikan era digital kepentingan ekonomi Indonesia ya, kan pilar politik luar negeri Indonesia itu ada 5 ya. Di antaranya adalah kebijakan perdagangan ya, baik di level ASEAN maupun di level level internasional seperti itu. Tetapi lima pilar ini itu diformulasikan kembali melalui diplomasi ya, melalui diplomasi di mana diplomasi itu kemudian menjadi instrumen politik luar negeri Indonesia yang melalui metode 4+1. Nah, 4+1 itu kemudian menjadi bagian dari simulasi politik luar negeri Indonesia, dan poin pertama dari formulasi kebijakan luar negeri Indonesia adalah diplomasi ekonomi, dan dari diplomasi ekonomi itu lahir diplomasi ekonomi digital seperti itu ya. Di poin 6-nya kalau misalkan kalian bahas pidato Pak Ibu Retno tahun 2019 tentang PPTM ya. Jadi di situ dilihat bahwa ternyata ada peluang nih kebijakan luar negeri Indonesia yang berbasis ekonomi. Kan sekarang Anda tahu bahwa Indonesia adalah menjadi salah satu negara yang memiliki kemampuan ekonomi digital luar biasa. Gojek yang lalu bisa memiliki keuntungan sampai uh, berapa triliun gitu ya, 40 triliun atau berapa gitu. Sehingga keuntungan-keuntungan itu tentunya akan menjadi kontraksi ekonomi buat Indonesia. Ada Bukalapak, yang Bukalapak ini kemudian disuntik dana oleh Microsoft. Gojek disuntik dana oleh perusahaan asing juga dari Amerika. Ini membuktikan bahwa kolaborasi kemudian ekonomi di kontraksinya dalam era digital itu membuka peluang bagi Indonesia dalam hal ekonomi digital seperti itu. Nah, di sisi lain juga misalkan terjadi di Australia misalkan. Facebook itu kan bukan hanya sebagai media komunikasi, tetap begitu juga dengan WhatsApp, tetapi dia juga sebagai media bisnis. Ketika negara menggunakan platform itu, memang warga negaranya gratis, tapi ada kontrak, ada kesepakatan tertentu dalam level elit yang dimana menggunakan Facebook dan WhatsApp ini tentunya barangkali ada honor-honor tertentu ya. Nah, coba kita lihat di sini misalkan di Australia saja, ketika Facebook bermasalah dengan Australia dan pengguna Facebook yang ada di Australia dan di Australia dan WhatsApp-nya pengen terjadi konfliktual antara masyarakat sipil ya, perusahaan tadi dengan masyarakat sipil, perusahaan teknologi dengan negara, makanya terjadi konfliktual tuh. Akibatnya apa? Ketika Facebook dan WhatsApp ini mau memblokir masyarakat pengguna yang ada di Australia tadi, masyarakat ini bersuara. Karena kenapa? Karena mereka merasa dirugikan. Entah ada yang menggunakan Facebook sebagai platform bisnis mereka, atau ada yang menggunakan WhatsApp sebagai platform bisnis mereka. Seperti itu. Next. Nah, di sisi lain misalkan, seperti saya bilang tadi, ketika digital itu menjadi sebuah fenomena, ya, fenomena yang di era integrasi ini, maka itu juga menciptakan risiko-risiko, ya, di mana risiko misalkan munculnya kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan munculnya pekerjaan baru, munculnya orang yang tidak lagi bekerja, itu menjadi dinamika itu sendiri. Bahkan ancaman-ancaman keamanan akibat dari adanya ketergantungan digital itu membuat negara harus menyesuaikan, berinovasi
mencoba menyederhanakan, bahkan mencoba menciptakan platform-platform agar menciptakan minimal kalau kita kaitkan dengan tenaga kerja, ada ruang-ruang kerja baru yang sehingga masyarakat sipil itu tidak dirugikan dengan adanya platform digital ini. Nah, dalam konteks diplomatik juga misalkan ya bagaimana ya di WTO ya di WTO kemudian di uh, IMF dan seterusnya itu sudah menjawab di WHO itu sudah berbicara tentang bagaimana artificial intelligence, bagaimana big data, bagaimana bagaimana keberadaan dari digital ini agenda-agenda internasional. Artinya WHO, WTO ya ini kan semuanya berburu waktu karena penyelesaian masalah global itu sangat banyak. Sementara mereka tidak bisa bertemu dalam satu ruang yang uh, ruang fisik yang memungkinkan penularan fisik tersebut. Makanya data digital big analysis ya itu menjadi media buat para pengambil kebijakan di level supranasional itu justru semakin mudah. Next. Nah, di sisi lain misalkan masalah-masalah yang sering muncul yang berhubungan dengan era digital ini ya terkait tentang bagaimana negara-negara mencoba mengkaitkan era digital ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Program ya yang digaungkan oleh SDGs yang selalu berhubungan dengan bagaimana pengembangan kapasitas, kesehatan dan digital. Dan hal ini ya mencakup bagaimana kemanusiaan atau hak asasi manusia itu bisa dijadikan sebuah patokan, bisa dijadikan sebagai ukuran agar tidak terjadi ketimpangan ya atau tidak terjadi semacam kesenjangan ekonomi akibat adanya digital ekonomi yang berbasis komersi dan digital ekonomi yang berbasis biasa atau konvensional. Di sisi lain ya, di sisi lain bagaimana kebijakan-kebijakan yang berbasis keamanan, perlindungan data warga negara, perlindungan privasi, perlindungan cyber itu perlu dilakukan karena sebagai negara yang sudah beradaptasi dengan era digital, maka negara harus mampu menciptakan instrumen agar bisa mewadahi semua kepentingan. Next. Nah, di sisi lain ada pertanyaan siapa ya? Ada pertanyaan siapa? Siapa ini seperti saya sudah bilang tadi ya, kolaborasi antara pemerintah, kemudian MNC, kemudian dengan masyarakat sipil. Nah, dalam konteks digital ini ya, dalam komunikasi peran digital ini, setidaknya ada beberapa isu utama yang menjadi fokusnya ya. Di antaranya misalkan keamanan, ekonomi, sosial, ya menjadi fokus beberapa negara dalam merumuskan kebijakan digital ini. Industri teknologi ya dan masyarakat sipil itu harus berkolaborasi. Coba bayangkan ya, perusahaan Apple aja itu memiliki keuntungan sampai 2020 itu sekitar 2.000 triliun lebih ya. Kalau kita rupiahkan ini sampai 2.000 triliun. Itu artinya hampir setara dengan PDB negara-negara seluruh Afrika. Coba bayangkan ya, satu orang ini yang punya Apple doang. Artinya hampir setara juga dengan negara-negara seperti Inggris ya, bahkan seperti Prancis dan beberapa negara lain. Bayangkan perusahaan multinasional itu sampai memiliki kekuatan seperti itu. Makanya jangan heran ketika vaksin itu misalkan ya, ketika vaksin itu bisa sampai di Indonesia ada bisnis di situ. Kenapa? Karena ada kalau kalian baca peraturan pemerintah ya nomor 90 pasal ke-7 itu berbicara tentang siapa yang menjadikan uh, yang menjadikan vaksin tersebut. Karena
Dengan vaksin tersebut tentunya kan sebagai upaya mencapai sebuah kesehatan yang baik ya. Tetapi di sisi lainnya ternyata itu menjadi lahan bisnis dan justru memperkaya dari para pengambil keuntungan dari terutama yang MNC. Next. Nah, di mana ya? Di mana? Nah, di mana itu seperti sudah bilang tadi, kebijakan luar negeri yang berbasis pada digital ini itu harus berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang baik yang sifatnya multinasional maupun di level regional ya atau internasional. Misalkan ya di Jenewa di PBB misalkan termarkasnya di PBB ya, kemudian ada telecommunication union ya, information international telecommunication union, kemudian ada WTO, ada komersi di WTO, kemudian ada ISO, ada IH, kemudian ada WISSS tadi, itu membuktikan betapa ruang tersebut disediakan oleh para pengambil kebijakan dalam level supranasional atau level makro sebagai bentuk komitmen untuk menjadikan digital ini sebagai sebuah platform untuk memudahkan korelasi, kolaborasi antar negara. Artinya dengan terlibat di sana, negara-negara bisa berkomunikasi hal-hal apa nih atau cara-cara apa nih yang bisa dilakukan negara ketika misalkan dihadapkan pada masalah-masalah cyber, misalkan perlindungan data warga negara, perlindungan perlindungan data warga negara terutama keuangannya yang ada di bank atau hal-hal lain yang tentunya berhubungan dengan cyber. Ini akan sangat berpengaruh bagaimana komunikasi negara ketika berhubungan di level-level supranasional ini. Next. Bahkan pasar kebijakan ini itu sudah dimiliki oleh beberapa negara. Misalkan ya, kalau di Amerika ada di Francisco ya, kemudian di Cina ada di Shenzhen, kemudian di India ada namanya kalau di India itu ada namanya strategic department, uh, dia namanya digital strategic department ya, yang mengurusi kebijakan luar negeri India di level digital. Ini menjadikan bukti betapa digital ini telah memasuki era-era ya di mana digital telah merubah pola proses pengambilan kebijakan dan menjadikan negara harus beradaptasi dan harus ada lokasi di mana negara tersebut harus terkoneksi atau menjadi pusat informasi, pusat data, pusat analisis data di suatu negara tertentu. Next. Nah, Swiss ya telah melakukan tahap-tahap tersebut dan Swiss adalah negara yang mampu melakukan strategi kebijakan luar negeri yang komprehensif tersebut. Karena dengan demikian, Swiss mampu meningkatkan struktur kebijakan luar negerinya dan mampu menarik dan mengikuti bagaimana ya mengkoordinasikan semua kepentingan-kepentingannya di luar negeri. Baik berhubungan dengan data, strategi Swiss, strategi keamanannya, strategi berhubungan dengan hak asasi manusia, menciptakan teknologi baru, ekonomi yang komprehensif. Inilah cara-cara Swiss dalam menciptakan teknologi itu sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya. India sendiri telah melakukan hal yang sama dengan menciptakan Departemen New Emerging and Strategies ya, strategis teknologi di mana tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan semua kebijakan luar negeri yang dibangun oleh India. Next. Kemudian tantangan apa yang dihadapi oleh beberapa negara ketika berhubungan dengan digital? Tentunya tantangan pertamanya adalah berhubungan dengan apakah terjadi kolaborasi antara semua aktor yang disebut di sini namanya whole of country atau pendekatan keseluruhan, di mana
antara kolaborasi tadi masyarakat, pemerintah dan apa yang namanya tadi masyarakat, perusahaan dan pemerintah itu bisa saling berkolaborasi. Artinya tata kelola internet baik di level lokal, regional dan internasional ini harus saling bersinergi. Kalau istilah Karbuliza dan Hon menyatakan bahwa kita ada di era di mana kita harus mengkoneksikan sekitar 3,7 miliar orang dan itu menjadi bukan hanya pasar ekonomi, tetapi juga menjadi pasar yang sangat potensial untuk dikelola. Makanya jangan heran kalau Apple itu bisa sampai keuntungannya 2.000 triliun dan itu hampir sama dengan kekuatan atau devisa negara. Jadinya bayangkan hanya satu orang yang memiliki perusahaan, dia sudah hampir sama persis kekuasaannya dengan negara. Next. Jadi kebijakan inilah yang kemudian disebut dengan kebijakan luar negeri komprehensif, di mana titik-titik kolaborasi, titik-titik bidang prioritas itu selalu diupayakan untuk diutamakan. Jadi negara-negara mencoba selalu bersinergi dengan kementerian-kementeriannya agar memiliki sumber daya yang bagus, memiliki kemampuan teknologi yang oke, kemudian memiliki infrastruktur yang bagus. Tentunya yang paling penting juga adalah memiliki finansial yang tersedia. Ini sangat penting karena dengan pendekatan semua ini ditambah dengan kolaborasi whole of country tadi, yaitu di mana pendekatan koordinasi kolaborasi itu akan menjadi cara terbaik bagi negara-negara agar mampu bertahan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Nah, terus setelah ini ada contoh, next. Nah, di sini ada Australia, di mana Australia mencoba merumuskan kebijakan luar negeri pada tahun 2019 di era digital ya, yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan Australia terhadap beberapa isu dan mengarahkan pada prioritas dan koordinasi Australia dalam hubungan digitalnya, terutama kedutaan atau perwakilan diplomatik Australia di berbagai negara. Beberapa strategi Australia yang dilakukan atau disoroti misalkan ada 7 bidang ya. Di antaranya misalkan perdagangan digital, keamanan cyber, kejahatan cyber, kemudian ada keamanan dan di dunia maya internasional, tata kelola dan kerjasama, dan tentunya berhubungan dengan hak asasi manusia dan demokrasi, bahkan teknologi sebagai instrumen untuk melakukan pembangunan. Nah, pola inilah, strategi inilah yang menjadi prioritas bagi Australia agar bisa terus berintegrasi dengan teknologi informasi sehingga capaian-capaian atau tujuan-tujuan bidang ini bisa tercapai karena kebijakan luar negeri seperti saya bilang tadi ketika terintegrasi dengan teknologi informasi maka dia mampu menjadikan teknologi ini sebagai alat untuk mempermudah hubungan diplomatik dan konsuler. Next. Nah, kemudian dalam konteks lainnya ya pengembangan kapasitas Australia coba berupaya untuk menegakkan hukum, berupaya untuk menciptakan aturan-aturan agar meningkatkan kapasitas dan kewajiban serta kesadaran manusia agar menggunakan teknologi ini dengan baik. Walaupun memang benar salah satu fakta betapa Australia itu terlibat atau bagus dalam dunia digital adalah faktanya terjadinya penyadapan telepon dari Presiden SBY ketika pada saat itu di masa pemerintahannya. Itu membuktikan betapa Australia memiliki teknologi yang canggih sehingga mampu menyadap
komunikasi yang dimiliki oleh Pak SBY. Nah, setelah ini ada Prancis yang kalian bisa baca sendiri di slide-nya apa yang dilakukan seperti itu. Intinya yang menjadi persoalan adalah apakah Indonesia sudah siap dengan fenomena seperti ini ataukah memang Indonesia masih terkatung-katung dalam hal teknologi. Saya pikir itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke ini apa namanya slide untuk presentasi sisa kelompok. Silakan dilanjutkan. Oke, silakan. Mas, Ya, apa sudah ada, Mas? siap. Sudah kelihatan. Tapi di saya belum, Mas. Bentar, Mas. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman. Kebetulan saya dan Muhammad Farsel kedapatan materi bab 7. Kami sudah membuatnya menjadi PowerPoint dan terdiri dari 7 slide. Di sini slide kedua akan dijelaskan oleh Farsa. Ya, silakan Muhammad Farsa. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman berbeda dari opini publik. Pada dasarnya ada 3 kategori studi tentang opini publik dan kebijakan luar negeri. Pertama adalah konsensus Almond-Lipman yang mengatakan bahwa publik tidak memiliki pandangan terstruktur atau informasi tentang opini publik sehingga dapat diabaikan oleh pembuat keputusan. Publik dalam pandangan ini, seperti yang ditunjukkan Doug Foyle dan yang lainnya, dalam pandangan ini bukan opini publik dalam demokrasi tidak berdampak pada kebijakan luar negeri. Kami sering berasumsi bahwa para pemimpin memiliki insentif untuk mengikuti opini publik karena melakukan sebaliknya akan menimbulkan biaya pemilihan bagi mereka. Karena takut akan hukuman pemilu, para pemimpin memperhatikan opini publik, mengikuti model demokrasi,
Sebuah studi baru-baru ini oleh Sarah Krebs yang membutuhkan pandangan bottom up ini dan memperkuat pandangan realis. Krebs meneliti hubungan antara opini publik dan penempatan pasukan ke Afghanistan untuk 12 negara Amerika Serikat. Next. Krebs mencatat bahwa negara-negara ini semua meningkatkan komitmen pasukan mereka untuk perang Afghanistan dari 2006 hingga 2009. Meskipun di semua negara itu berarti dukungan publik untuk partisipasi dalam perang di bawah minoritas, pemeriksaan Krebs terhadap diskusi tingkat elit internal di negara-negara ini mengungkapkan bahwa di hampir semua negara penyumbang pasukan utama, partai-partai politik besar memiliki sedikit pemahaman tentang pandangan mereka tentang apakah akan mempertahankan komitmen negara mereka untuk operasi di NATO. Lalu Krebs menyimpulkan bahwa konsensus elit di negara-negara ini berdampak pada penyuntikan kepemimpinan dari hukuman elektoral. Kesimpulan ini menambah bukti lintas nasional untuk realis kebijakan luar negeri yang berpendapat bahwa para pemimpin seharusnya hanya mengikuti kepentingan nasional yang gigih dalam kebijakan luar negeri mereka. Kesimpulan ini menambah bukti ia menyimpulkan bahwa kasus-kasus tersebut mengungkapkan bahwa mereka pemimpin relatif bebas dari batasan publik dan bahwa prospek yang terbatas untuk hukuman pemilu dari kebijakan luar negeri yang bermasalah. Studi kategori kedua menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki pandangan politik luar negeri yang terstruktur dan stabil. Selain mengidentifikasi struktur dan stabilitas opini publik dari waktu ke waktu, studi terbaru di sini tertarik pada siapa yang didengarkan publik ketika membentuk pandangan tentang kebijakan luar negeri. Lalu ada persepsi elit. Yang lebih meyakinkan adalah bahwa opini publik penting jika membuat kebijakan menganggapnya penting. Misalnya oleh Holsti, menunjukkan bahwa pembuat kebijakan AS lebih cenderung ke internasionalisme daripada masyarakat Amerika. Tetapi pembuat kebijakan dibatasi oleh keyakinan mereka sendiri tentang apa yang akan diterima masyarakat. Pembuat kebijakan percaya bahwa lebih sulit bagi publik untuk meyakinkan tentang kebijakan internasionalis, terutama kebijakan yang melibatkan kerjasama internasional atau kemungkinan penempatan pasukan AS di luar negeri. Dan bahwa kurangnya dukungan masyarakat dapat membahayakan upaya semacam itu. Mitos masyarakat reaktif menempatkan elit pada posisi yang menjatuhkan sentimen publik sebelum terlibat dalam tindakan kebijakan luar negeri. Namun, model ini menunjukkan bahwa ada derajat pemisahan antara kebijakan publik dan publik karena elit tampaknya lebih penting daripada pandangan masyarakat yang sebenarnya. Persepsi elit tentang opini publik dapat mendistorsi opini publik yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga persepsi manusia selalu mendistorsi pembacaan yang akurat atas fenomena apapun. Gagasan bahwa pembuat kebijakan beroperasi dengan asumsi bahwa mereka terbatas dalam menjalankan kebijakan luar negeri karena apa yang dimungkinkan oleh masyarakat membawa kita pada kesimpulan yang berbeda dari model mobilisasi yang dibahas pada bab 6 yang mengambil resiko memobilisasi pendukung mereka melawan lawan domestik mereka. Next. Seperti yang dijelaskan Baum, terlepas dari strategi restorik mereka, Presiden tidak dapat secara sepihak mendikte opini publik, termasuk sejauh mana kepentingan publik. Dengan demikian, kebijakan yang membutuhkan dukungan masyarakat yang kuat bisa saja gagal karena dukungan tersebut tidak bisa dihasilkan sejak awal. Intervensi kemanusiaan adalah jenis peristiwa yang tidak banyak mengangkat kebanggaan Presiden di luar pertimbangan moral. Baum juga mengakui bahwa ketakutan akan apa yang akan dilakukan lawan politik terhadap intervensi semacam itu juga membatasi pertimbangan para pemimpin atau opsi-opsi tersebut. Pada April 1991, Amerika Serikat memulai intervensi militer multinasional yang disetujui PBB untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Irak Utara. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menanggapi dengan mengesahkan operasi penjaga perdamaian untuk Somalia pada bulan yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya membawa media. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, opini publik dan media terkait erat dalam sebagian besar diskusi tentang bagaimana satu sama lain akan mempengaruhi pembuat kebijakan luar negeri. Media memiliki tempat khusus dalam masyarakat manapun karena mereka mengirimkan gambar dan bingkai proyek yang kuat. Gambar dan bingkai ini memperkuat kepercayaan nasional dan subnasional, dan bahkan berbasis suku dan seperti opini publik. Mereka menetapkan parameter untuk tindakan politik. Dalam hal ini, pengaruh media terhadap pembuatan kebijakan luar negeri seperti halnya opini publik. Dalam arti lain, bahkan dalam lingkungan media yang luas dan beragam, terdapat lebih banyak lembaga yang terkait dengan media daripada dengan publik. Media mewakili kepentingan perusahaan media, kantor informasi, publik pemerintah, firma hubungan masyarakat yang mewakili individu, kelompok perkara,
pemerintah asing, blogger, pemilik saluran independen YouTube, dan daftarnya terus berlanjut berbagai entitas yang minat dan agendanya menciptakan citra dan bingkai yang mengelilingi manusia. Pertanyaan yang perlu kita pertimbangkan serupa dengan pertanyaan tentang opini publik. Apakah media berdampak pada pembuatan kebijakan luar negeri? Jika iya, dampak seperti apa? Sarjana dari berbagai bidang studi tertarik pada media dan politik. Bagian dari bab ini tidak bermaksud untuk meninjau studi media bidang itu terlalu besar untuk dibahas di sini. Baliknya, kami hanya meninjau apa yang dikatakan beberapa pakar tentang tempat di mana media dan pembuatan kebijakan luar negeri tampaknya bersinggungan. Catatan lain yang sangat penting untuk ditambahkan adalah bahwa fokus kami di sini adalah pada media berita, bukan pada berbagai macam media yang ada. Analis menyarankan 4 hubungan dasar antara media, berita, dan pembuat kebijakan. Yang pertama ada media bertindak secara mandiri untuk mendorong kebijakan dalam apa yang disebut efek CNN atau efek media. Kedua, media dan pembuat kebijakan bekerja sama untuk menghasilkan berita yang membingkai debat dan agenda publik. Yang ketiga, pembuat kebijakan mengontrol apa itu berita, dan karena itu debat dan agenda publik dan media hanya menyebarkan apa yang diberikan pembuat kebijakan kepada mereka. Yang keempat, pembuat kebijakan dapat mengontrol berita dan debat publik jika mereka tetap berada di depan peristiwa, tetapi termasuk media dapat mengontrol berita dan debat publik jika tidak ada pembuat kebijakan provokatif. Selanjutnya, mengatur dan mengontrol bingkai. Sebuah frame kemudian dilampirkan ke publik dalam sebuah paket yang dikenal orang-orang mendengar dari berbagai sumber bahwa masalahnya dapat dipahami dalam satu cara. Dan karena kita semua memiliki gangguan kognitif dan lebih suka meluangkan waktu untuk memikirkan suatu, orang-orang puas membeli satu bingkai dan mendukungnya. Membingkai tidak memudah yang disarankan, dan dalam membingkai bahwa elit penguasa mungkin kehilangan kendali atas suatu masalah, itu membuka pintu untuk persaingan dari orang lain. Pembingkaian adalah tindakan memilih dan menyoroti aspek-aspek tertentu dari peristiwa dan masalah yang membuat hubungan di antara mereka untuk mempromosikan interpretasi, evaluasi, dan atau solusi tertentu. Kerangka yang paling tepat adalah bingkai yang memiliki gaung budaya, yaitu bingkai yang memunculkan kata-kata dan menggambarkan yang dilihat, dipahami, diingat, dan bermuatan emosional dalam budaya politik yang dominan. Selanjutnya, kerangka yang paling menarik untuk media adalah yang sensasional dan kontroversial. Kerangka kerja kandidat yang berbeda dan pendukungnya. Kerangka kerja kandidat yang berbeda dan mendukungnya yang beragam elit, kelompok kepentingan, media, partai politik, kepentingan asing bersaing untuk mendominasi negara dengan pemenang pemilihan. Persaingan berakhir atau menyetel ulang narasi nasional yang dominan setelah pemerintah dijerat dalam konteks elektoral. Bingkai seperti yang kita ketahui dari Edman dan lainnya berfungsi dengan baik saat memberitahu orang yang sudah mereka kenal atau terlihat mereka sesuatu yang sudah mereka kenal. Edman menyebut resonansi ini dalam pemilu. Perangkat tersebut harus sejalan dengan budaya subnasional dari kelompok tertentu yang diinginkan oleh kandidat. Edman juga mengatakan bahwa frame harus diulang dan sering frame yang sukses mengatakan hal yang sama terus-menerus. Demikian presentasi kelompok dari materi 7. Selanjutnya akan diteruskan ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Silakan.
Tes. Belum kelihatan? Oke. Ya, selanjutnya kelompok saya di sini bersama Ella Anissa ingin menjelaskan tentang teori hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Yang pertama, tingkat analisis sistem internasional, sistem dan hal di luar sistem, sebuah titik awal, komponen suku cadang dan aturan operasi. Sistem internasional memiliki batasannya sendiri, bumi fisik dan tempat-tempat di bumi yang berada di bawah sistem internasional yang mereka maksudkan biasanya tidak gagasan mutasi tertentu sistem politik internasional, misalnya dari kira-kira ujung dunia perang II hingga 1989 sampai 1991. Sistem internasional bipolar, negara-negara dalam sistem ini terutama berada di sekitar dua pusat kekuasaan atau kutub, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Organisasi militer internasional mewakili dua sisi organisasi perjanjian Atlantik Utara atau yang disebut NATO dan Warsaw Treaty Organization yaitu WTO dan berbagai pengaturan militer lainnya. Dan ini adalah negara-negara lain dalam sistem ini yang mengingkari sistem internasional bipolar dan mencari cara ketiga, gerakan non-blok, muncul sebagai kelompok besar dan seringkali kontroversial yang mencari politik internasional di luar sistem bipolar. Jadi apakah ada organisasi internasional tapi sering menjadi sasaran politik bipolaritas? Bipolaritas adalah aturan sistem bipolar yang sangat ketat. Kedua kutub berkomitmen untuk menghancurkan yang lain. Keduanya mempersenjatai diri militer besar dan senjata nuklir. Dan keduanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh di pihak non-blok. Negara dengan memasok senjata untuk perang ini panjang. Karena satu aturan dari sistem bipolar berinti adalah bahwa tidak ada negara pemimpin yang akan berperang satu sama lain secara langsung. Karena ancaman kehancuran nuklir global ini dapat menghentikan orang Anda berada di dalamnya. Pembahasan sebagai sistem internasional masuk akal bagi pembaca. Yang pertama ada liberal institutionalism. Liberalisme dan varian hubungan internasional utamanya dimulai dengan kondisi anarki seperti kaum realis dan neorealis. Dan mereka bahkan memasukkan hegemon dan negara berdaulat yang mementingkan diri sendiri. Tetapi mereka sampai pada jenis tatanan yang jauh berbeda. Tatanan kelembagaan liberal adalah tatanan di mana negara-negara berdaulat yang mementingkan diri sendiri, memutuskan untuk bekerjasama melalui lembaga-lembaga internasional. Lembaga-lembaga ini menengahi konflik dalam segala bentuk, tidak hanya militer, antar negara dan membantu mereka mencapai bersama yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang saja. Tatanan internasional sejak Perang Dunia Kedua adalah tatanan internasional liberal. Tatanan ini memiliki penekanan dua bagian pada institusi untuk mengatur konflik politik dan menghindari perang kekuatan besar. Dan institusi untuk meliberalisasi dunia liberal atau kapitalis. Kata liberal mengacu pada sistem politik liberal yang berdasarkan pada aturan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dan pada ekonomi dunia liberal yang didasarkan pada dasar bebas ekonomi kapitalis.
Selanjutnya, tatanan internasional liberal adalah sebuah produk Amerika Serikat yang bertindak sebagai hegemon, sehingga tepat menyebutnya tatanan hegemonik setelah Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat adalah kekuatan terbesar di dunia dan bertindak dalam bentuk hegemonik, membangun tatanan internasional yang sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Ella Anissa. Anarki adalah suatu kondisi sistem internasional yang harus diadaptasikan oleh negara dengan kebijakan luar negara mereka, neorealis dan institusionalis liberal. Setuju itu anarki adalah fondasi politik internasional. Tentu mereka membawa ketika ke arah yang berbeda arahan. Mengenai pertanyaan tentang apa yang negara dapat Anda lakukan dengan pandangan yang berbeda tentang tatanan internasional. Apa tatanan internasional? Di sini kita bisa memanfaatkan karya neorealis Randall Sarwell yang mengatakan sistem menunjukkan di sini kita bisa memanfaatkan karya neorealis dan keterlanjuran ketika himpunan objek terpisah yang menyusun sistem terkait satu sama lain. Menurut untuk beberapa pola, artinya hubungan mereka tidak bermacam-macam atau sembarang, tetapi sesuai dengan beberapa prinsip yang dapat dilihat oleh objek diskrit dipertanyakan ini sebagian besar merujuk pada negara. Tetapi bisa juga berarti internasional lainnya. Keteraturan berlaku ketika segala sesuatu menunjukkan tingkat prediktabilitas yang tinggi. Ketika ada keteraturan atau pola yang mengikuti beberapa logika yang tidak dapat distandarkan dan konsisten. Untuk menyempurnakan ini, untuk bertujuan untuk kita mempelajari kebijakan luar negeri secara komparatif. Pemerintahan muncul sebagai akibat dari kebijakan dan berlakunya luar negeri. Selanjutnya, resep institusionalis liberal untuk masalah anarki adalah membentuk lembaga internasional untuk mengatur membuat perilaku negara dapat diprediksikan. Kaum liberal percaya bahwa kerjasama adalah mungkin. Para institusionalis melihat bahwa kerjasama dijamin oleh kerangka kerja formal, lembaga internasional yang didasari pada jaminan manfaat tiba balik sekaligus menyediakan mekanisme untuk menghukum negara yang curang atau melanggar aturan. Dalam konteks lembaga internasional, masalah kepercayaan dihapus dari perhitungan negara atau anarki yang diatasi. Bertindaknya di dalam lembaga yang menghargai perilaku baik dan menghukum yang buruk, negara dapat mencapai kepentingan jangka panjang bersama yang tidak dicapai oleh siapapun sendirian. Udara dan air bersih, sistem penerbangan internasional yang aman dapat diprediksikan respon bersama terhadap penyakit dan virus. Selanjutnya, neorealisme. Realis klasik dan neorealis adalah neorealis ofensif dan neorealis defensif. Ada juga realis neoklasik, beberapa di antara telah dibahas. Cukuplah untuk mengatakan bahwa bagian ini tidak akan mengembangkan nuansa dan ketidaksepakatan di antara kepentingan masing-masing negara. Harusnya selalu waspada terhadap pelanggaran terhadap keamanan dan kekuasaan negara, dan untuk peluang memajukan keamanan dan kekuasaan mereka. Debat ofensif dan defensif itu penting untuk diperhatikan di sini untuk digunakan nanti di bagian ini. Neorealis itu ada dua, yaitu neorealis profesian, khawatir tentang potensi
ancaman terhadap kekuasaan negara yang mengusulkan bahwa negara harus terus terjaga dan mencari cara untuk meningkatkan kekuasaan mereka sendiri atas orang lain. Neorealis defensif. Neorealis menempatkan penekanan utama mereka pada studi tentang negara-negara berkuasa atau kekuatan besar. Kekuatan besar dapat membentuk sistem internasional, menciptakan tatanan internasional yang sesuai dengan kepentingan mereka. Kekuatan-kekuatan besar dapat mengganggu tatanan internasional yang berlaku untuk merevisinya agar lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Kekuatan besar juga dapat berupa negara-negara revisionis yang berusaha menciptakan tatanan antara nasional mereka sendiri. Kekuatan yang lebih kecil berpenting dalam hal yang dapat mereka lakukan untuk kekuatan besar dan berpengaruh apa yang mereka mungkin memiliki atas kekuasaan selanjutnya. Alternatif teoris di luar teori HI, dominan neorealis dan institusionalisme liberal. Sebagian besar teori hubungan internasional lainnya tidak menyajikan panduan untuk memahami pembuatan dan perilaku kebijakan luar negeri. Sebagian besar teori ini tidak banyak bicara tentang bagaimana negara bagian tertentu akan bertindak, melainkan menempatkan negara bagian ke dalam kategori yang luas, dan kategori tersebut menyarankan garis besar kebijakan dan perilaku. Di sini kita akan membahas unsur-unsur luas. Ada beberapa alternatif teori yang dikatakan tentang kebijakan luar negeri, maksim dan kritik dan tanggapan terhadap kapitalis. Kedua, teori politik besar yang dibahas di atas realisme dan liberalisme kompatibel dan kapitalisme. Sebagian hal realisme dan liberalisme adalah lebih banyak hal dalam maksim daripada yang akan dijelaskan di sini. Landasan pandangan Marxis adalah bahwa organisasi ekonomi suatu masyarakat menentukan sistem politik dan sosial, norma sosial dan sistem politik yang dibangun di atas ekonomi yang berbasis kapitalis, melindungi pembagian keuntungan berkelanjutan dari kelas publik dan membuat pekerjaan tetap bekerja. Kepentingan elit mendominasi politik dan institusi pemerintah, sistem yang dibagi menjadi pemilik atau si kaya, dan pekerja atau yang tidak punya. Institusi negara kaya, militer nasional, dan institusi internasional mereka digunakan untuk memelihara sistem kapitalis yang melayani kepentingan elit. Sistem internasional dipahami sebagai struktur yang menggerakkan kekayaan dan kekuasaan negara, intinya dengan mengorbankan negara-negara semi-periferal yang membantu melindungi inti dan menjaga negara-negara bagian luar yang lebih miskin tetap berada di pinggiran. Selanjutnya, Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, apakah suara saya terdengar? Aman, Dip, aman. Oke, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat buat semuanya.
Kami dari kelompok terakhir akan membahas tentang an intermestic arena with linkage actors. Saya Dipta Hariski bersama dua kawan saya, Muhammad Syamel Mustafa dan Salim Lubis. Next. Konsep linkage actors cocok dengan teori institusionalis liberal, di mana mereka membawa identitas dan kepentingan sebagai sumber daya tawar mereka sendiri ke arena politik global. Aktivitas para aktor ini berasal dari beberapa negara dan melintasi batas negara lain, serta berusaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri dengan mengingat bahwa semua aktor menempati hingga berinteraksi dalam ruang yang sama. Next. Ya, boleh di next. Oke, kemudian menurut salah satu tokoh yaitu Karen Minks menyebut para aktor non-negara ini sebagai tipe aktor keterkaitan. Minks menggunakan definisi James Rosnow tentang keterkaitan untuk menunjukkan berbagai urutan perilaku yang berulang dan berasal dari satu sistem serta bereaksi terhadap sistem lain. Next. Kemudian ada contoh studi kasus terkait. Yang pertama itu ada Myanmar ethnic cleansing of the Rohingya and the reaction of linkage actors. Yang kedua itu ada Iraqi and Syrian Kurds form coalition with the US military to defeat ISIS. Yang ketiga ada Iraq and Turkey wage war against the Iraqi and Syrian Kurds. Next. Kemudian ini ada strategi linkage actors. Yang pertama itu strategi pertama adalah pendekatan terhadap kekuatan dan kredibilitas. Yang kedua itu ada strategi yang digunakan menggunakan pengetahuan dan keahlian dalam mekanisme prosedural secara sistem domestik maupun internasional. Yang ketiga, pendekatan pembangunan koalisi guna menciptakan dan memastikan alat yang lebih kuat guna mencapai sebuah tujuan yang lebih efektif. Yang keempat, pendekatan mobilisasi akar rumput atau grassroots, dan hal ini memerlukan keterlibatan publik yang lebih luas dalam perjuangannya, tetapi di sini makna publik melintasi batas-batas negara. Next. Kemudian ada 7 kategori linkage actors. Yang pertama itu ada negosiator. Negosiator pemerintah terlibat dalam permainan dua tingkat antara politik domestik dan internasional. Yang kedua, koalisi antar pemerintah dari badan-badan negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, aktor keterkaitan ketiga adalah organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat adalah pengadilan internasional dengan yurisdiksi supranasional, khususnya pengadilan Eropa dan pengadilan kriminal internasional. Yang kelima adalah individu yang merupakan diplomat jalur 2 yang terlibat dalam diplomasi informal. Yang keenam adalah non-pemerintah atau NGO. Yang ketujuh yaitu adalah aktor penghubung terakhir seperti komunitas epistemik pakar, baik di bidang masalah apapun seperti panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC. Next. Ya, boleh di next. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian linkage actors complicated two-level game, atau aktor-aktor yang terlibat di sini juga berpotensi untuk membuat two-level game ini menjadi semakin atau kian rumit. Pertama, state tidak hanya asal merumuskan kebijakan luar negeri dengan atau terhadap state lain, karena terdapat berbagai macam tokoh dari berbagai macam kalangan yang hadir dalam proses ini.
atau proses perumusan kebijakan ini. Lalu interest, ideologi, dan identity adalah beberapa aspek yang dibawa dan berpengaruh dalam fenomena ini. Jadi dalam proses perumusan suatu kebijakan, jelas melibatkan berbagai macam aktor dari berbagai macam kalangan, terutama dalam negara demokrasi. Negara yang menganut demokrasi ini sangat rentan terkomplikasi dalam level game ini dalam sebuah proses perumusan kebijakan, mengingat banyaknya golongan atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan atau pembuatan penyelesaian masalah ini, yang melibatkan proses perumusan ini menjadi terhambat karena banyaknya kepala dan banyaknya kepentingan. Di dalam negara demokrasi, kepentingan semua golongan harus didahulukan sehingga tidak ada prioritas layaknya. Inilah yang seringkali mengkomplikasi level game dalam perumusan kebijakan ini. Next. Selanjutnya, Rohingya case to level game complexity atau kompleksiti yang terjadi di dalam kasus Rohingya. Kasus Rohingya ini merupakan kasus yang terbilang multidimensional dan telah berlangsung serta menjadi perhatian dunia internasional dari berbagai kalangan selama bertahun-tahun lamanya. Pemerintah Myanmar memperlakukan suku Rohingya atau suku tersebut seolah mereka stateless atau tidak diberi hak. Lalu para pelaku kekerasan terhadap Rohingya seolah diberi imunitas atas tindakan yang mereka lakukan. Dunia pun turut mengecam dan menuntut pemberhentian genosida atau ethnic cleansing ini. Jadi dalam kasus Rohingya ini yang telah berlangsung cukup lama dan telah melewati pergantian rezim dari militer yang memegang Myanmar hingga terjadi bisa dibilang demokratisasi yang mengangkat Aung San Suu Kyi dan membebaskannya dari tahanan rumah. Kasus ini telah berlangsung selama itu dan telah menemui berbagai titik yang cenderung bilang memperparah keadaan yang ada. Hal ini terlihat dari serangan yang terjadi atau menimpa orang-orang suku Rohingya, mulai dari pembersihan lahan, lalu genosida, pemerkosaan, dan berbagai kasus atau kejahatan kemanusiaan lainnya. Awalnya hal ini dipicu oleh serangan yang entah dari siapa namun diindikasikan oleh militer dan rezim Myanmar, dan merupakan serangan daripada masyarakat Rohingya, sehingga cenderung ada pembalasan dendam atau penindakan terhadap pelaku ini, di mana Rohingya ini di-blame atau dianggap sebagai victim masyarakat sipil hingga bahkan pemuka agama. Dan kembali ke poin tadi, para pelaku kekerasan ini seolah diberi imunitas atas tindakannya karena mereka tidak ditindak sebagaimana kejahatan yang mereka lakukan dalam sebuah negara demokrasi, ya Myanmar. Meskipun demikian dapat dikatakan sebuah negara demokrasi. Lalu masyarakat Rohingya ini juga dihilangkan hak kewarganegaraannya dan keluarga negaraannya sesuai dengan pemberlakuan undang-undang kewarganegaraan baru yang tidak melibatkan masyarakat Rohingya di sana atau menganggap mereka excluded dari komponen kewarganegaraan nasional. Lanjut. Next. Selanjutnya, kini pembahasan dimulai dari Aung San Suu Kyi sebagai kepala negara dan pemenang Nobel perdamaian yang sangat disorot dalam kasus ini. Ia mengamini pernyataan militer bahwa apa yang terjadi di Rohingya merupakan sebuah misinformasi yang dibentuk atau merupakan framing dari media-media internasional dan bukan urusan masyarakat luar Myanmar siapapun mereka. Ia pun sempat disurati oleh Dalai Lama sebagai sesama pemenang Nobel
dan diminta mempertimbangkan kebijakan terkait dengan kewarganegaraan dan kasus Myanmar ini. Anjuran juga sempat diberikan oleh koalisi pemenang Nobel, baik melalui Facebook, juga melalui UN Security Council dan berbagai device atau medium lainnya. Nah, Aung San Suu Kyi ini telah memenangkan Nobel atas demokratisasi Myanmar pada saat itu, Nobel di bidang perdamaian. Namun, apa yang terjadi di Myanmar dengan Aung San Suu Kyi sebagai kepala negara ini jelas merupakan sebuah kontradiksi yang cukup mencolok, sehingga kecaman datang dari berbagai kalangan. Terlebih setelah ia mengamini pernyataan militer yang menganggap apa yang terjadi di Rohingya merupakan misinformasi dan bukan urusan daripada masyarakat luar Myanmar atau masyarakat internasional. Sehingga terdapat berbagai macam pendekatan baik dalam level state maupun pendekatan dalam individu atau second level daripada pendekatan yang lebih mendekatkan kepada individu yang dilakukan oleh Dalai Lama sebagai contoh. Dalai Lama mengecam apa yang dilakukan oleh Aung Suu Kyi yang terbilang cukup membiarkan atau bungkam atas apa yang terjadi dan memintanya untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut, baik kebijakan mengenai kewarganegaraan maupun penindakan terhadap para pelaku-pelaku terlibat dalam penyerangan atau kejahatan kemanusiaan yang menimpa masyarakat Rohingya. Tidak hanya Dalai Lama, juga ada beberapa pemenang lainnya yang mendesak Aung San Suu Kyi secara halus untuk mengkaji ulang kebijakannya ini. Namun ia tetap kekeh, mungkin karena berbagai tekanan dari berbagai sisi, sehingga kasus ini masih terus berlangsung dan beberapa kalangan pun turut meminta agar Nobelnya dicabut atas apa yang terjadi ini. Ya, lanjut. Next. Ya, tekanan ini juga datang dari negara-negara mayoritas Muslim melalui berbagai level. Hal ini terlihat dari salah satu contohnya Erdogan selaku pemimpin Turki. Ia juga turut menekan Aung San Suu Kyi atas apa yang terjadi di sana. Solidaritas ini mungkin dapat dilihat sebagai solidaritas antar sesama Muslim, juga solidaritas yang didasarkan atas nama kemanusiaan, mengingat konflik ini seolah mencapai titik buntu dan tidak cenderung menemui titik cerahnya dalam penyelesaiannya. Lalu Aung San Suu Kyi juga sempat membentuk panel dengan tujuan atau wacananya untuk menggali atau meneliti sumber permasalahan dari Rohingya ini serta pengupayaan penyelesaiannya. Namun pada ujungnya Bill Richardson, ex-gubernur negara bagian New Mexico dan ambasador US untuk United Nations atau PBB, memutuskan untuk meninggalkan advisory panel bentukan Aung San Suu Kyi ini pada 2018. Tidak hanya meninggalkan, ia juga menyebut panel tersebut sebagai whitewash atau upaya pembersihan atau pemutihan secara framing, dan juga cheerleading squad antara pemerintah dan Aung San Suu Kyi. Pernyataan ini terbilang cukup keras. Dan tidak hanya itu, Bill Richardson juga turut menyebarkan ke media internasional melalui media US khususnya mengenai apa yang terjadi dan bagaimana progres daripada permasalahan Rohingya ini, terlebih melalui advisory panel yang telah ia jalankan atau ia turut terlibat di situ selama beberapa waktu. Stagnansi yang terjadi ini pun akhirnya yang tadi selain membuat dia keluar, juga turut memperparah atau memperkeruh citra Myanmar di dunia internasional, mengingat mereka mendapatkan tekanan dari berbagai sisi, baik secara negara maupun Aung San Suu Kyi dan Aung San Suu Kyi sebagai individu, juga militernya sebagai instrumen utama pertahanan negara. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samuel. Ya. Selanjutnya, Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya
menghadapi dua tingkat taruhan tinggi permainan, yaitu dari sisi internasional dan sisi domestik. Dari sisi internasional, negara lain, organisasi internasional, kelompok kemanusiaan, koalisi aktivis, dan bahkan kampanye online berkumpul untuk menghentikan kampanye pembersihan etnis tersebut. Lalu dari sisi domestiknya, Aung San Suu Kyi dan partai politiknya telah bergabung dengan koalisi elit militer lama dengan tujuan mempertahankan semi demokrasi untuk orang-orangnya. Namun tampaknya tidak termasuk Rohingya, jadi dia melakukannya tak segan-segan dengan kambing hitamkan etnis Rohingya demi menjamin rumah tangganya sendiri dan kelangsungan hidup politik. Lalu mengingat studi dalam buku ini mungkin memprediksi bahwa sisi domestik dari permainan yang mengerikan ini yang akan menang dengan lebih banyak tragedi untuk Rohingya. Namun ada kemungkinan kasus dapat berbeda arah dan pembangunan koalisi dan upaya mobilisasi akar dari para aktor keterkaitan mungkin terbukti lebih kuat daripada tawar-menawar yang dicapai antara militer dan Aung San Suu Kyi. Satu pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Irak dan Kurdi Suriah adalah bahwa koalisi dapat dibentuk untuk mengangkat yang kurang kuat ke level yang lebih kuat. Masuk ke final thoughts. Studi tentang kebijakan luar negeri adalah tentang interaksi yang kompleks dan persaingan minat yang lebih mudah untuk dipahami saat kita memisahkannya menjadi bagian-bagian yang kecil. Padahal kajian politik luar negeri masih tentang negara dan kebijakan luar negeri. Lalu poin kedua, mungkin perlu menambahkan level analisis baru yaitu tingkat intermestik untuk penelitian ini. Pada level baru ini, kita bisa mempelajari pola perilaku di antara aktor keterkaitan dalam rangka mengembangkan model baru untuk masa depan analisis. Model-model ini harus menunjukkan bagaimana aktor hubungan menggunakan sumber daya tawar-menawar mereka untuk membentuk koalisi saat mereka bersaing dan bekerja sama secara global politik. Dan yang terakhir akan menutup pembahasan ini dengan bingkai ulang beberapa pernyataan sederhana tentang kebijakan luar negeri dari bab pertama. Yang pertama itu hasil kebijakan luar negeri tidak hanya dari permainan dua tingkat yang dilakukan di dalam negeri dan lingkungan politik internasional, tetapi juga dari interaksi aktor-aktor link di arena intermestik. Kedua, aktor domestik dan keterkaitan membawa kepentingan yang berbeda dan sumber daya tawar-menawar untuk persaingan. Dan terakhir, kebijakan negara-negara dihasilkan dari interaksi koalisi domestik dan keterkaitan aktor. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan saya untuk yang kelompok 1 ya. Pertama adalah bagaimana formulasi public opinion ini terhadap formulasi kebijakan luar negeri Indonesia terutama di era digital. Yang pertama, yang kedua, bagaimana formulasi kebijakan luar negeri Indonesia kalau dilihat dari pendekatan institusionalisme yang kalian analisis tadi. Yang nomor 2 ya. Yang ketiga adalah bagaimana formulasi ya hubungan antara intermestik dalam kebijakan luar negeri Indonesia terutama di era digital. Seperti itu. Untuk 3 kelompok menjawab berdasarkan pertanyaan yang nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 3. Silakan.
Silakan. Mas, mohon maaf, tadi pertanyaannya kurang terdengar. Apakah boleh diulang, Mas? Yang nomor 2, kan ada satu pendekatan institusionalisme dalam teori HI yang kalian bahas. Nah, sekarang bagaimana formulasi teori institusionalisme itu kalau konteksnya Indonesia dalam formulasi kebijakan luar negerinya? Mas, untuk pertanyaan ketiga tadi intermestik ya, Mas? Ya, nomor 3 tuh intermestik. Indonesia. Ini Indonesia ya. Mas? Iya, apa namanya, formulasinya Indonesia intermestik, tetapi bagaimana kalau konteksnya Indonesia? Oke Mas, mungkin saya coba menjawab. Intermestik melalui kebijakan luar negeri Indonesia. Mungkin studi kasus yang akan saya gunakan masih studi case yang sama, yakni dalam kasus Rohingya, namun lebih mengkaji mengenai keterlibatan Indonesia. Yang pertama kan konsep atau teori intermestik ini merupakan gagasan dari mantan Menlu Hasan Wirayuda
Melalui konsep ini, ia ingin mengatakan bahwa pembuatan kebijakan ini harus mendekatkan antara faktor internasional dan faktor domestik. Oleh karena itu disebut faktor interdomestik. Nah, keterlibatan Indonesia dalam konflik ini kan mereka cenderung meskipun kita sama-sama tergabung dalam ASEAN, namun kita terhalang oleh konsep non-intervensi. Meskipun demikian, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim dan sesama negara ASEAN cenderung melakukan pendekatan dan sedikit tekanan secara halus atau melalui soft power terhadap Myanmar untuk menangani secara jelas kasus ini, mengingat cenderung tidak ada perkembangan. Nah, secara internasional hal ini kan cenderung dengan konsep kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan yang sangat dikecam oleh dunia secara internasional. Sehingga Indonesia sebagai negara tetangga dan sesama anggota ASEAN pun turut menekan Myanmar dalam hal itu. Lalu Rohingya sendiri tergolong sebagai minoritas dalam negara Myanmar itu. Dan Indonesia sendiri telah mencantumkan konsep keadilan sosial itu bahkan dalam Pancasila yang merupakan dasar yang paling dasar daripada pembentukan negara ini kan. Sehingga keadilan sosial ini pun tidak hanya dilakukan dalam level domestik, namun juga dibawa ke level internasional. Sehingga konsep ini pun tergolong dalam upaya Indonesia untuk memenuhi faktor interdomestik dalam perumusan kebijakan luar negeri dan aktivitasnya dalam dunia internasional. Tidak hanya itu, dalam faktor domestik pun Indonesia sebenarnya seringkali tidak luput daripada kasus yang menimpa kaum-kaum minoritas. Namun Indonesia sebagai negara plural pun meskipun efektivitasnya cenderung dipertanyakan, seringkali menekankan akan adanya konsep persatuan dan persatuan mulai dari level yang paling dasar atau sekolah yang paling dasar hingga pada level tertinggi pun penindakan terhadap para pelaku kejahatan sosial terutama yang menimpa minoritas seperti pembakaran gereja, lalu juga diskriminasi dalam aktivitas beragama, sehingga konsep ini pun ada dalam domestik Indonesia meskipun dalam pelaksanaannya tidak sebaik atau secemerlang itu, namun ada upaya atau itikat baik yang ditunjukkan dalam penegakan ini. Sehingga ketika dibawa dalam level internasional atau dalam keterlibatan Indonesia dalam kasus Myanmar, khususnya suku Rohingya ini, Indonesia pun datang dengan citra sebagai negara yang menegakkan kemanusiaan, gitu, menegakkan egalitarianisme dalam konsep kemanusiaan, baik dalam level domestik maupun level internasional. Hal tersebut jelas sudah memenuhi input dan output dalam level internasional maupun level domestik. Mungkin kira-kira begitu, Mas. Oke, baik. Silakan lanjut. Ya, terima kasih.
Mungkin Devara bisa dilanjut, Devara. Mas, ya Mas, saya izin menjawab. Saya izin menjawab tadi pertanyaannya, formulasi kebijakan institusional Indonesia terhadap materi kelompok. Ya, saya sih bakal sama institusionalisme yang ada di Indonesia. Tidak itu sebagai pilihan rasional melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau aturan baik formal maupun informal yang disepakati bersama dari mulai pimpinan negara sampai masyarakat. Pendekatan ini melihat bahwa keadaan normal politik adalah di mana aturan permainan yang stabil dan para aktor memaksimalkan keuntungan. Para aktor ini bisa presiden, anggota DPR, sampai masyarakat itu sendiri. Aturan permainan yang stabil pada aktor memaksimalkan keuntungan, biasanya keuntungan pribadi yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut. Para aktor-aktor ini mempelajari aturan-aturan, strategi adaptasi, dan dengan demikian melahirkan keseimbangan institusional di Indonesia itu sendiri, Mas.
Meski tidak semua aktor merasa senang atau diuntungkan, pasti di Indonesia itu setiap kebijakan yang dibuat oleh aktor penting di negara ini nggak selalu menguntungkan semua pihak. Meski tidak semua aktor merasa senang atau diuntungkan dengan struktur kelembagaan yang terbentuk, tetapi yang menjadi tujuan adalah pada kondisi yang stabil. Setelah stabil, sangat sulit untuk mengubah aturan karena tidak ada yang bisa memastikan hasil dari struktur terbentuk. Untuk contoh studi kasusnya ada konflik pemilu kada, Mas. Konflik secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua pihak atau lebih berusaha mendapatkan sumber daya yang sama, langka di sama waktu. Sebentar. Aktor-aktor ini umumnya setuju bahwa lebih dari satu pihak agar sebagai prasyarat terjadinya konflik, dan faktor waktu dinilai penting. Penyebab utama adalah sumber daya yang langka. Sumber daya bukan sekedar soal sumber ekonomi di alam, tetapi juga berkaitan dengan orientasi ekonomi, keamanan manusia, lingkungan, isu sejarah, dan lain-lain. Dalam konteks politik, jabatan atau posisi strategis dalam institusi politik juga dapat dilihat sebagai sumber daya yang terbatas. Semua ini dapat terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai pendapat, dan konflik bisa diselesaikan tanpa terjadi kekerasan. Dan dalam perspektif hubungan masyarakat, di sini dalam konflik pemilu kada ini, cara memanajenya dalam pandangan fungsional, konflik sebenarnya dapat dikelola. Manajemen konflik dapat dipahami sebagai rangkaian aksi dan reaksi pelaku dan pihak luar. Poinnya apa pemilu kada, bukan hal itu. Iya, Mas. Kenapa pemilu kada? Isunya kenapa pemilu kada? Di sini sih saya ngambil kenapa pemilu kada, karena di dalam pemilu kada ini banyak sekali aktor yang memiliki kepentingan individu ya, Mas. Dan setiap aktor itu dapat mengambil kebijakan mereka demi keuntungan mereka juga. Jadi dengan kebijakan yang mereka ambil belum tentu dapat berdampak baik untuk semua orang, hanya segelintir oknum aja yang dapat keuntungan. Enggak, itu kebijakan publik, bukan kebijakan luar negeri. Yang fokus kebijakan luar negeri yang institusionalnya. Oh, iya, sebentar, Mas. Mas, ya izin menjawab, Mas. Di sini saya mengambil konflik pengiriman pasukan Garuda dalam memelihara perdamaian PBB yang dikirim ke Afrika. Dalam misi menjaga perdamaian, Perserikatan Bangsa-Bangsa punya Peacekeeping Operation atau UNPO atau misi pemeliharaan perdamaian. Perang MPP PBB awalnya memelihara kejahatan senjata dan stabilisasi situasi dalam perang. Kejahatan senjata penting untuk memberi kesempatan usaha politik dan diplomasi sebagai penyelesaian konflik dengan berakhirnya perang dingin. Tugas MPP PBB berubah dari misi tradisional yang mengedepankan tugas-tugas militer menjadi misi yang lebih luas. Misi yang dulunya melibatkan tentara kini lebih banyak melibatkan polisi dan unsur sipil. Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga berubah
Sebelumnya, MPPBB menangani konflik antar negara. Namun saat ini MPPBB dituntut untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara. MPPBB juga dihadapkan pada realitas semakin meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok senjata, terorisme, dan radikalisme, serta penyakit menular. Di sini peran Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Paling itu aja sih Mas. Lewat institusi, lewat PBB, kebijakan untuk Indonesia-nya. Oke, kelompok 1. Oke, baik. Saya pikir kelas kita cukup sampai di sini saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Dan menunggu waktu UTS yang dilaksanakan waktu kelas besar. Pastinya hari Kamis 15.30 dan pastikan semua pelajaran dipelajari dengan baik, baik yang sesi presentasi maupun bahan dari saya. Saya pikir itu kelas dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.